Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub saghiriha wa kabiriha al-fatih ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi al-kiram ajma'in wa jami'il awliya'i was salihin wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin وعلى كافة الأولياء والصالحين والصلحاء والعلماء هذه البلدة ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأمواتكم أموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم وكراماتهم وسلامتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات, para bapak ibu jamaah salat fardhu subuh Masjid Jami' Al-Qamar Wijaya Kusuma, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, baik berupa kesehatan zahir maupun batin, serta semoga kita semua selalu diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah, yang mana dengan segala limpahan rahmat, karunia, berikut taufik hidayah serta inayahnya pula, pada pagi hari ini kembali sama-sama kita dapat mengikuti sebuah rangkaian salat fardu subuh dengan secara berjamaah, yang mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita, amal-amal baik kita, niat baik kita, terlebih rangkaian salat fardu subuh kita yang baru saja sama-sama kita melaksanakannya dengan secara berjamaah, kesemuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna serta mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam teratur tercurah teriring kehadirat junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, sang nabi yang amat kita cintai bersama, Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat beliau, serta selalu tidak ketinggalan umat beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam kitab Manhajus Sawi yang dikarang oleh Al-Arif Billah Ad-Da'i ilallah Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Al-Sharif Al-Habib Sumaid bin Ibrahim Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, hafizahullah wa ra'ah wa mata'anallah fi tuli hayatih.
wa radhiyallahu anhu. Di situ disebutkan oleh beliau menyampaikan yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Kata Al-Imam Syafi'i, di antara petuah-petuah beliau, arba'atun tajlibur rizq. Ujar beliau, ada 4 macam yang bisa mendatangkan rezeki. Artinya 4 macam apabila dilakukan dengan istiqomah, maka dengan sebab 4 macam tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan segala urusannya, termasuk urusan rizki, baik rizki yang bersifat hissi ataupun yang bersifat maknawi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang terasa maupun yang tidak terasa, yang zahir maupun yang batin. Maka beliau sampaikan dilakukan dengan secara istiqamah. Yang pertama dari 4 macam tersebut, ujar beliau, qiyamul laili, yaitu membiasakan bangun malam. Qiyamul lail yang dimaksud di sini adalah diisi dengan rangkaian-rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena disebut dengan qiyam. Qiyam itu bermakna tegak, ya, tegak di dalam melaksanakan ibadah. Bangun, ya, qama yaqumu qiyaman, ya, bangun dalam arti bangunnya guna untuk ibadah. Qama yaqumu qiyaman juga bermakna, ya, menjalankan, menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perintah-perintah Allah yang paling Allah senangi dan paling Allah sayangi, yaitu qiyamul lail, bangun malam untuk beribadah kepadanya. Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, berarti ini pada malam hari ini, pada malam hari. Tatajafa, ya, merenggangkan, memisahkan, junubuhum anil madaji', memisahkan dirinya dari tempat tidur, ya, memisahkan dirinya dari bantal, memisahkan dirinya dari selimbut, ya. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mengambil kesempatan pada malam hari guna untuk mendapatkan rahmat Allah, ridha Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa, kata Imam Syafi'i, yang melazimkan qiyamul lail, bangun di pada malam hari yang diisi dengan beribadah kepada Allah, baik itu dengan membaca Al-Quran, karena itu merupakan salah satu ibadah, ataupun dengan melaksanakan kegiatan salat yang sunnah seperti tahajud, ataupun mungkin salat ditambah lagi dengan tasbih 4 rakaat, tambah lagi dengan witir 11 rakaat.
Ya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kemudian disertakan doa dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Toma di situ kalau bahasa kita memaknakan rakus. Ya. Tapi rakus bukan terhadap dunia, artinya hendak terus. Pengertiannya apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Berdoa terus. Jadi tidak ada henti-hentinya. Selalu meminta dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan, dengan penuh keinginan, dengan penuh optimisme kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada setiap hambanya yang selalu berdoa dengan penuh harapan, dengan penuh optimis, akan mengabulkan semua doa-doanya. Hal min da'in fa astajiblah. Apakah ada yang berdoa kepada aku pada malam hari, akan aku ijabah doanya. Ya, maka di saat kita meyakini akan doa kita diterima oleh Allah, terlebih pada malam hari, maka niscaya disitulah keberuntungan kita. Dengan modal yakin serta terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai semua yang menjadi harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, qiyamul lail. Ya. Dan orang yang melazimkan qiyamul lail akan terlihat, akan nampak wajah yang berseri-seri pada pagi harinya. Ya. Hasuna wajhuhu bin nahar. Pada siang harinya akan terlihat bercahaya, berseri-seri, indah dipandang. Kalau orang tersebut pada setiap malamnya selalu menyisihkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah akan berikan tanda yang diantara tandanya adalah simahum fi wujuhihim. Ya, tandanya ya, di wajah mereka itu begitu terlihat berseri-seri. Ya, subhanallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ujar al-Imam Syafi'i, yang apabila kita melazimkan perkara tersebut selain daripada qiyamul lail. Qiyamul lail dibiasakan kita untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, kathratul istighfar bil ashar. Sama ini juga dilakukan pada malam hari. Memperbanyak istighfar tengah malam, di tengah-tengah orang semua lelap dengan tidurnya. Mungkin siang harinya sibuk begawe, ya, malam harinya dia keuyuhan sehingga lelap dalam tidurnya. Menyisihkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kelelapan kita dalam tidur, ya, maka niscaya di situ akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah melaksanakan berbagai rangkaian solat yang sunnah, maka disambung dengan istighfar. Ini wiridnya. Ya, wiridnya diantara adalah istighfar. Wirid daripada ya mengisi qiyamul lail, bangun malamnya itu, yaitu dengan membaca istighfar. Akan tetapi di situ kata Imam Syafi'i, ya, kasratul istighfar, banyak membaca istighfarnya, bukan sekali, bukan dua kali, melainkan berkali-kali, beratus-ratus kalau bisa dibaca terus istighfar. Dan yang terpenting, ya, istighfarnya penting. Ada yang terpenting lagi. Yang terpenting di situ adalah, ya, ada rasa di dalam hati kita, ya, rasa harapan kepada Allah dan pengakuan atas segala kesalahan yang mungkin banyak kita lakukan di siang harinya. Maka pada malam harinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
yang permohonan itu diungkapkan dengan kalimah istighfar. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, atau astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ya, berbagai macam jenis istighfar. Yang penting di situ ada rasa di dalam hati kita, pengakuan ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hamba yang banyak kesalahan, banyak berbuat dosa. Jadi pada malam harinya betul-betul meminta kepada Allah agar dosa dan kesalahan itu dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang demikian, yang selalu memperbanyak istighfar pada tiap malamnya, mengisi malam-malamnya dia, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rizki. Bahkan rizki, kata Rasulullah, min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga ya, tanpa diduga-duga. Dan juga banyak kejadian-kejadian fenomenal yang terlihat maupun kita mendengar, orang-orang terdahulu diberikan kesehatan oleh Allah meskipun sampai usianya lanjut ya, usianya lanjut sampai 80, 90 tahun, bahkan sampai 100, tapi masih sehat ya, masih sehat, telinganya masih belum terganggu, matanya ya, kemudian fisiknya secara keseluruhan Masya Allah ya. Disebabkan apa? Di antaranya itulah bangun malam ya, kemudian diisi dengan istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ya, karena berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat karena kita betul-betul iktiraf, mengaku sebagai hamba di hadapan Allah yang merupakan hamba banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa. Ini pengakuan yang seperti ini yang sedikit sekali dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita bisa membuktikan sebagai hamba yang selalu mengungkapkan rasa kekurangan-kekurangan pada diri kita, kesalahan-kesalahan ya, yang selalu kita lakukan ya, kekurangan dalam beribadah kepada Allah, kekurangan dalam kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah akan memaafkan kita. Ya, kalau Allah memaafkan kita, mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita, maka di balik itu semua juga Allah akan memberikan apa yang menjadi kehendak kita. Ya, bahkan yang tidak diminta pun Allah akan memberikannya. Ini istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Ya, qul istaghfiru rabbakum. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam agar umatnya itu meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah. Maka niscaya kesalahan apapun yang dilakukan oleh mereka, Allah akan memaafkannya, Allah akan mengampuninya, asalkan mereka mau minta maaf dan ampun itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak ejekan-ejekan mereka terhadap agama Allah yang dilontarkan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Maka meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu ampunannya. Ini bagi orang yang mengejek, bagi orang yang menghina, bagi orang yang merendahkan, tetap Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kebijaksanaannya membuka pintu ampunannya, pintu maafnya terhadap mereka. Coba bayangin, ini yang terang-terangan mereka menentang Allah, yang terang-terangan
menentang dakwahnya Nabi Allah Nuh, yang terang-terangan menghina Nabi Allah Nuh. Kata Allah, sampaikan kepada mereka ya Nuh, kalau mereka mau minta maaf, mau minta ampun kepada saya, maka niscaya sampaikan kepada mereka, ya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Ya. Akan tetapi meskipun demikian, kalau sudah hatinya keras, ya sudah khatama ala qulubihim, distempel hatinya, susah untuk terbuka, maka hanya sedikit yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memilih mereka mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ironisnya, kalau mereka yang terang-terangan berbuat dosa, berbuat makar, berbuat maksiat, ya, mengejek, menghina agama Allah, ya, menghina delegasinya Allah, yaitu Nabi Allah Nuh alaihi salam, Allah masih membuka pintu ampunannya terhadap mereka. Apalagi kalau memang, ya, pada dasarnya hamba itu dia selalu mematuhi perintah-perintah Allah meskipun belum sempurna. Ya, kita akui, kita alhamdulillah, ya, subuh bisa melaksanakan sholat dengan secara berjamaah, mungkin maghrib demikian, mungkin isya demikian, mungkin zuhur asar 5 waktulah, alhamdulillah. Tapi jangan sampai ada terbesit dalam hati kita, aku sudah sempurna. Jangan, aku sudah sempurna, yang lain mana, aku aja ini. Wah, jangan sampai ada terbesit merasa diri kita ini sudah sempurna. Ya, jangan. Sekelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang sudah qad ghafarallahu ma taqaddama min dzanbi. Ya, pasti sudah terampuni. Ya, qad ghafarallahu, sudah terampuni dosa-dosanya. Ya, baik itu dosa yang lampau, dosa yang akan datang, dosa yang belum dibuat seumpama ini sudah ditiadakan, sudah diampuni. Apalagi yang sudah dibuat. Dan Nabi kita Muhammad tidak pernah berbuat dosa. Semua waktunya untuk Allah, semua waktu siang dan malamnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Ya, manusia yang begitu amat terpuji, ya, di sisi zat yang maha terpuji Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Itu Rasulullah tiap malam, ya, beristighfar kepada Allah. Sampai Rasulullah katakan, Innila astaghfirullahal azim fi kulli yawm, ya, 70 marrah, wa fi riwayati 100 marrah. Tidak kurang, setiap harinya aku ini memohon ampun kepada Allah daripada istighfar, ya, 70 kali, bahkan riwayat yang lain 100 kali. Malam harinya Rasulullah berdoa, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, berdoa merengek kepada Allah, hatta ramat qadamah, sampai telapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pecah-pecah, bengkak, karena seringnya, ya, pada malam harinya itu beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, merengek kepada Allah. Sampai-sampai pada suatu malam Sayyidatuna Aisyah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku panjang rukunya, kalau sujud panjang sujudnya, sampai terisak-isak nangis di dalam sujudnya. Allah, nanti sholat lagi, berdiri lagi, lama berdirinya. Ini Rasulullah kalau sholat sendiri begitu, lama berdirinya, karena berjuz-juz Al-Quran dia bacanya. Kemudian rukunya demikian lama, rukunya memohon kepada Allah, ya. Kemudian di dalam sujud lama sujudnya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dilakukan setiap malam, hatta ramat qadamah, sampai kedua telapak kaki Rasulullah itu, ya, pecah-pecah. Allahu akbar. Nangis istrinya melihat, ya, sang kekasihnya, melihat suaminya, melihat hamba Allah yang begitu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, ya, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, bukankah engkau ini sudah diampuni dosanya yang lampau, yang
akan datang, ya, engkau melakukan rangkaian ibadah sampai sedemikian rupa terhadap kekasihmu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dijawab oleh Rasulullah? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah engkau tidak rela kalau aku ini menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, ini bentuk syukur yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan betul-betul, ya, jadikan waktu malamnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Berikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, ya, luar biasa, ya. Maka kita pun sebagai umatnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun, ya, kita menyatakan tidak bisa sepenuhnya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita beribadah seperti Rasulullah itu nggak bakalan bisa. Ya, manusia paling baik, paling sempurna ibadahnya itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalul khalqi ajmain. Ya, makhluk yang paling baik, makhluk yang paling sempurna hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita bisa mengikuti hanya beberapa waktu, mungkin pada malam harinya itu kalau Rasulullah setiap malamnya itu dari dari semenjak mulai malam sampai pagi beribadah, amun kita minimal 2 rakaat lah, 2 rakaat. Bangun malam itu jam 2, ya, 2 rakaat, usalli sunat tahajud, usalli sunat hajat, usalli sunat taubah, ya, Allahu Akbar. Atau mungkin 2 rakaat tapi niatnya banyak, usalli sunat tahajud wa taubah wal istikharah, ya, rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Habis itu tidur lagi. Itu udah termasuk qiyamul lail. Minimal 2 rakaat. Jangan dikira ini cuma 2 rakaat. Ana tiap malam nih bangun jam 3 sampai subuh, ini cuma 2 rakaat. Jangan juga begitu. Iya, yang 2 rakaat ini kita tidak tahu. Iya, kalau dia tulus betul-betul melakukannya, bisa mengungguli yang beberapa rakaat. Kalau memang betul-betul tulus melakukannya. Kalau yang 2 rakaat tulus dilakukannya itu dapat mengungguli yang beberapa rakaat tadi, apalagi yang beberapa rakaat dilakukan dengan secara tulus lillahi ta'ala, tambah lagi nilainya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Senang Allah melihat hambanya. Ya Allah, ini hambaku, ini aku katuju ini. Setiap malam ketika Allah sampaikan hal min mustaghfirin, hal min da'in, ya, apakah ada yang minta maaf, minta ampun, berdoa, meminta sesuatu, yang dilihat ini pulang, ini pulang, ini pulang, katuju aku dengan ini nih. Masya Allah. Secara logikanya gimana nggak dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena yang dilihat ini orang lagi, ini orang lagi. Masya Allah. Yang dilihat siapa nangis pada malam hari ini orang lagi, ini orang lagi. Subhanallah. Ya, ini yang akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, ya, luar biasa seperti itu. Makanya, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat subuh seperti ini, ya, bertanya kepada para sahabatnya, para sahabatku, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berbagi kepada orang, sudah sodakoh, artinya ana ya Rasulullah sallallahu, ya. Nanti zuhur Rasulullah sampaikan lagi, iya, selalu yang pertama ana ya Rasulullah, ya. Asar disampaikan lagi ana ya Rasulullah, maghrib disampaikan lagi pertama ana ya Rasulullah, sampai, iya, isya disampaikan lagi ana ya Rasulullah. Sayyidina Ali luar biasa, ya. Kata sahabat yang lain, selalu beliau terdahulu, selalu beliau terdahulu, berlomba-lomba artinya. Masya Allah. Ada seseorang, ya, seseorang ini dekat dengan Rasulullah sampai dia merasa dia yang paling hebat, dia yang paling hebat,
Ya, dia paling dicintai oleh Rasulullah SAW karena merasa dekat dengan Rasulullah. Ya, jadi dia merasa juga paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika dia tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ya, bolehkah aku ini bertanya? Boleh, kata Rasulullah. Ya, maaf ya Rasulullah sebelumnya lah, karena dia merasa dekat nih dengan Rasulullah. Ya, merasa diperhatikan, dia berani bertanya. Ya Rasulullah, maaflah. Iya Rasulullah, mana lebih pian katujui, akulah atau Ali? Ali? Langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Ali? Langsung. Mungkin tadinya, wah, kamu yang paling aku katujui. Ali, yang ada dalam hatinya. Ya, mau bertanya lagi, mana yang lebih engkau cintai, aku atau Abu Bakar? Di dalam hatinya dia pasti Abu Bakar. Begitu juga Umar, begitu juga Utsman. Pasti itu semuanya yang ada dalam hatinya Rasulullah. Udah, nggak bertanya lagi, cukup satu kali pertanyaan selesai dia bertanya. Ya, artinya kalau kita bisa mengkolaborasikan dengan apa yang dilakukan oleh hamba pada malam hari tadi, yang dia selalu beristighfar, yang dia selalu berdoa dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Masya Allah, ana yakin orang yang seperti itulah yang selalu diganang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada orang-orang ini yang banyak beribadah kepada Allah, dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di saat Allah pada malam hari yang begitu dekat dengan hambanya, dia lihat ini si hamba selalu dia yang minta, selalu dia yang beristighfar, selalu dia yang bersujud, selalu dia yang menangis. Itu saja orangnya yang selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu orang hakikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ya, kayaknya tidak sedikit Allah angkat derajat para aulia itu, mereka mendapatkan darajatul atau martabatul wali, ya, kedudukan sebagai seorang kekasih Allah itu pada malam hari, bukan pada siang hari, pada malam hari. Makanya malam hari itu adalah malam yang istimewa sekali. Iya, setiap malam. Iya, tidak dikhususkan, setiap malam. Ya, kalau kita dapat mengisinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu wiridnya, istighfar. Karena secara tidak langsung istighfar itu adalah bentuk ketawaduan seorang hamba terhadap sang penciptanya. Dia mengakui, ya, mengakui akan kekurangannya, akan kesalahannya, akan dosanya. Makanya dia istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa saya. Astagfirullah lil mu'min wal mu'minat, ampuni dosa saya dan dosa orang mukmin, dosa orang mukminat. Allahu Akbar. Ya, itu yang dia sampaikan tiap malam kepada Allah. Gimana enggak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar. Ya. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Bukan hanya Allah sebatas mengampuni dosanya saja, memaafkan kesalahannya saja, akan tetapi janjinya Allah, ya, yumdidkum bi amwal wa banin. Oh ya, ini rizki secara materi, rizki diberi anak, oh ya, beri cucu, masya Allah. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, rizki dengan diberikan harta benda, masya Allah. Rizki dengan diberikan kebahagiaan, ya, diberikan kebahagiaan luar biasa. Jadi sudah mendapatkan, ya, materi, sudah mendapatkan anak, keluarga, sudah mendapatkan, ya, harta benda, sudah mendapatkan kebahagiaan. Allah sukses luar biasa. Sukses itu hakikatnya orang yang sukses, ya, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipenuhi segala keinginannya, masya Allah. Kemudian yang ketiga kata Al-Imam Syafi'i, ya, yang akan membuka keran-keran rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ta'ahudus sadaqah.
ta'ahud, membiasakan, ya, membiasakan sedekah. Masya Allah. Mungkin secara matematika kita punya uang 100.000, kita ambil 10.000, kemudian kita sedekahkan, itu kan berkurang secara matematika, secara hitungan kita, tapi tidak dengan hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma naqasa malun min sadaqatin falyazdad falyazdad falyazdad. Tidak ada harta yang ketika kita, ya, sebahagiannya disedekahkan itu berkurang. Ini Rasulullah yang berkata, as-sadiqul masduq, ya, yang percaya, yang dipercaya, ya, yang dipercaya, yang jujur, yang diterima kejujurannya, itu Rasulullah SAW. As-sadiqul masduq, ya, apabila harta sebahagiannya disedekahkan, diinfakkan, tidak mungkin berkurang kata Rasulullah, melainkan akan bertambah keberkahannya, bertambah manfaatnya, bertambah kebaikannya, bertambah materinya, bentuknya bertambah juga. Ya, artinya yang ini keluar, nanti yang masuk banyak dapatnya, lebih daripada yang dikeluarkan. Subhanallah. Ini buka keran rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana saya sampaikan beberapa waktu lalu, ketika ada seseorang yang dijanjikan oleh Allah setahun dia mendapatkan kesenangan, bergelimpangan harta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setahun aja, habis itu saya ambil lagi kata Allah. Tapi apa kenyataannya? Apakah cuma 1 tahun? Tidak. Ketika dia bergelimpangan harta, banyak diberikan rezeki oleh Allah, dia ingat saudara-saudara di sekitarnya, ya, dia ingat saudara-saudara dekatnya, saudara-saudara di sekitarnya, saudara-saudara di lingkungannya, kemudian saudara-saudara yang lain yang memerlukan akan harta, dia bantu. Ya, ternyata dengan kebiasaan baiknya dia itu, yang dijanjikan oleh Allah pelantar Nabi Allah Musa hanya 1 tahun, bertahun-tahun dia dapatkan, bahkan sampai dia meninggal, ya, dalam keadaan senang dan bahagia. Ya, karena apa? Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dia ini teruji. Ya, luar biasa. Dia janjikan, kata Allah, setahun saja. Ya, mungkin kalau orang, ya, cukup buat dia aja makan dan minum sudah selesai. Ya, tapi tidak dengan orang tadi itu. Ketika dia diberikan rezeki oleh Allah itu, dia bagi-bagi dengan yang lain. Dia persepsinya justru lain. Ini kita dapat rezeki, bang, ayo kita bantu, kita datangi saudara-saudara kita yang nggak mampu. Ini kesempatan kita untuk beramal, untuk berbagi, untuk berinfak kepada saudara-saudara kita. Dia cari justru orang yang nggak mampu. Gitu hebatnya. Hebatnya orang tersebut ini bukan orangnya dipanggil ke rumahnya dia, tapi dia mendatangi orang tersebut. Ini yang luar biasa. Oh ya, dia yang mendatangi orang-orang tadi itu satu persatu, dia bagi itu harta. Oh ya, luar biasa. Seperti mana Imam Ali Zainal Abidin, masya Allah, ya, ketika beliau, ya, masih hidup, ya, beliau selalu perhatian dengan orang-orang sekitar. Sampai-sampai di Madinah itu, ya, kehilangan kesenangan yang dirasakan oleh masyarakat setelah wafatnya Imam Ali Zainal Abidin, di mana beliau ini setiap waktu pagi fajar seperti ini nih, sebelum orang buka pintu rumahnya, ya, dia sudah memberikan sembakonya di balik pintunya tadi itu. Setiap pagi dia bawa, dia pikul sendiri itu sembako. Oh ya, kemudian dia hendaknya di pintu orang-orang yang nggak mampu tadi itu, bawa ke situ setiap pagi. Sehingga masyarakat itu mengira orang yang nggak mampu ini, pemerintah kita baik, pejabat kita baik, ya, masya Allah. Ya. Kita buka pintu sudah ada sembako, buka pintu sudah ada sembako, buka pintu sudah ada sembako. Wah, senang begitu masyarakat. Ya, diperhatikan. Luar biasa, nggak ada yang kuciakan kalau sudah dicukupi begitu. Bahinipan aja, nyaman, masya Allah. Ya, begitu Imam Ali Zainal Abidin meninggal, ya, baru terasa sehari dua, seminggu dua, kok nggak ada ya sembako sekarang ya. Oh, beredar tuh
berita bahwasanya ketika Imam Ali Zainal Abidin ada apa namanya bekas hitam di bagian pundaknya ini. Habis setiap malam setiap pagi beliau mikul itu sembako di handaknya di pintu-pintu orang yang fuqara dan masakin dengan beliau sendiri itu. Ini yang paling afdal, ini sedekahus sir tudfi'u ghadabar rabb, bisa membendung murka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sampai membekas ya di pundaknya. Hitam terlihat ketika dimandikan. Dan dirasakan oleh masyarakat. Ya, setelah wafat beliau tidak ada lagi sembako itu, ternyata bukan dari pemerintah, ini dari Imam Ali Zainal Abidin. Allahu akbar. Luar biasa. Jadi yang paling afdal diantarkan, dikasihkan. Ya, Allah. Bukan panggil 1000 orang suruh ke rumahnya, desak-desakan dan sebagainya. Akhirnya ada yang jatuh, ada yang ini dan sebagainya. Panggil media, wow, liput. Masya Allah. La ilaha illallah. Tapi itu lebih afdal daripada yang nggak sama sekali. Daripada yang nggak sama sekali kan. Ya, jadi ada sirran, ada jahra, ada yang sir sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Ya, mungkin orang senangnya seperti itu, jadi masalah. Ya, permasalahannya bukan masalah apa namanya pelaksanaannya, permasalahannya itu adalah hati. Ya, permasalahannya adalah hati. Meskipun diam-diam kalau hatinya masih dongkol, ya itu yang bermasalah. Terang-terangan tapi dia memang hatinya tulus, ya, itu yang bermanfaat, itu yang dimana didasari dengan hati yang tulus. Ya, ta'ahudus sedekah, membiasakan sedekah. Ya, dan sedekah ini juga ada kriterianya. Ya, wa atul mala ala hubbih. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atul mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa fi sabilillah war riqab. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita mau sedekah, ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ala hubbihi dzawil qurba, orang-orang terdekat kita yang kita cintai. Siapa itu orang terdekat? Sebelum kita membantu orang, kita lihat dulu nih, kita punya keponakan, kita punya sepupu, kita punya adik, kita punya kakak, kita punya keluarga besar. Ada yang nggak mampu nggak nih? Kita alhamdulillah merasa mampu nih, bisa berbagi nih. Sebelum kita berbagi kepada orang, lihat nih keluarga kita. Iya, jangan wah dengan orang aja ser juta, 100. Iya. Istrinya seorang, ya, susah, anaknya susah, ya, cucunya susah, apalagi yang bersifat sepupu, sifat keponakan dan sebagainya. Ini anujar acilku atau pamanku atau marinaku atau julaku, baiknya dengan orang aja. Kalau dengan keluarga, nah kayak ini banyak yang demikian tuh. Ya, ada itu kalau sama perempuan yang lain baik, tapi kalau sama istrinya engken. Ada juga yang macam itu tuh. Tapi kalau yang sama acil-acil lain, Cil anak apa Cil? Cil anak apa Cil? Nah, julak anak apa? Nah, yang lain. Tapi bagian julaknya seorang, ya, bininya seorang. Bang, sudah lawas kita nih, kadang nukar baju bang, sagan aku nih. Yang ada aja dipakai dah. Yang ada aja pakai itu. Bang, kita sekali-sekali makan di luar, kada usah, yang di rumah aja afdol makan. Masya Allah. Sama yang lain, ayo kita makan di sini, kita makan di tempat ini, dan sebagainya dan sebagainya. Ada sebagian orang seperti itu. Dia baik kepada orang lain, sementara orang-orang terdekatnya dia langkahi. Seharusnya dzawil kurba, qorobah dulu, gorobah, goribah, baru gorobah baidah. Orang-orang terdekat kita dulu, di sekitar lingkungan kita dulu, kan begitu, baru yang lain. Ya, baru setelah gorobah geribah, orang terdekat kita cari anak yatim, baru kita cari wal masakin wal fugoro, baru kita cari orang-orang yang di dalam perjalanan tersesat, kekurangan biaya kita bantu. Ya, kita cari yang seperti itu tuh. Jadi memang ada caranya.
supaya tidak sia-sia, supaya betul-betul ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedekahnya, ya. Dan jangan jangan bil manni wal adha. Sedekahnya itu jangan sampai diingat-ingat, ya. Diingat-ingat atau minta balasan, jangan. Pokoknya sudah memberi saja. Itu yang ketiga. Singkat saja yang terakhir, ya, zikru awwalin nahar wal lail, ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di permulaan hari. Ini waktu subuh biasanya kita berzikir, termasuk tadi setelah sholat. Kalau bisa ditambah lagi dengan zikir wirdul latif, ya, itu zikr awalin nahar, zikir wirdul latif, ya. Atau zikir kita mungkin bisa ada kebiasaan pagi-pagi baca apa, baca hizib apa, baca wirid apa, nah, itu zikir membiasakan seperti itu, ya. Kemudian di sorenya, kalau saya itu, ya, dianjurkan sama guru saya itu kalau pagi baca wirdul latif subuh, habis subuh. Kalaunya mengakhiri siang kemudian menyambut malam, mulai dari maghrib, setelah maghrib itu baca ratibul atas atau ratibul haddad. Ratibul atas, ratibul al haddad. Di antara manfaat, ya, ratibul atas, ratibul al haddad, ya, itu kita baca 40 rumah ke depan, ya, ke samping, ke belakang, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkahnya daripada ratibul atas. Dan ratibul haddad, di antara manfaatnya juga akan dijaga oleh Allah rumah kita kalau kita baca di rumah dari kebakaran, dari maling dan sebagainya, ya. Karena wirid dan wiridan tadi itu artinya berzikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut dengan wirid karena kebiasaan dibaca. Iya, kandungannya zikrullah. Di situ ada sholawat, di situ ada tasbih, di situ ada tahlil, iya. Di situ ada Al-Quran, zikir kepada Allah, dan bersumber daripada ahaditsus sahihah, hadis-hadis yang sahih. Jadi apabila kita baca, oh ya, kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disitulah manfaatnya banyak akan kita rasakan. Zikir, ya. Terus kalau bisa baca Yasin, dibaca salamun qaulam mir rabbir rahim. Ada yang menyatakan 3 kali, ada yang membaca 7 kali. Iya, ada yang menganjurkan di dalam sebuah kitab. Sini saya dapatkan di dalam kitab Ar-Rahmah, ya, fit tibbi wal hikmah. Di dalam kitab Ar-Rahmah fit tibbi wal hikmah, membaca salamun qaulam mir rabbir rahim berapa kali itu? 280. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Di dalam kitab itu disebutkan man, ya, zakara salamun qaulam mir rabbir rahim kulla yaumin kana salima. Siapa orang yang membaca, ya, salamun qaulam mir rabbir rahim setiap hari, ya, setiap hari tadi, boleh pagi, siang, sore, ya, 280, itu akan diselamatkan daripada taun. Taun itu ya termasuk penyakit, ya, virus corona yang sekarang sedang mewabah itu diantaranya penyakit yang membahayakan, ya, yang menular. Nah, ini kita ketika membaca ini dalam kitab Ar-Rahmah fit tibbi wal hikmah, insyaallah kan ilajul waba, judulnya ilajul waba, penolak bala, penolak penyakit wabah. Ini penyakit wabah, ya, penolak wabah. Jadi insyaallah, ya, karena ini Al-Quran, kita yakin, ya, dengan siapa yakinnya? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Karena Allah yang memberikan kesejahteraan, Allah memberikan keselamatan, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Muhaimin, ya salam, ya, zat yang maha memberikan keselamatan. Jadi kita minta kepada Allah. Ada wabah seperti ini, jangan minta kepada orang kayak apa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nanti Allah akan selamatkan. Cuman bukan minta, ya Allah selamatkan, tidak cukup dengan itu. Jadi ada prakteknya, ada amalannya. Di antaranya baca surah Yasin, ya, dan qalbul Yasin, qalbnya Yasin, hatinya Yasin itu adalah salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya, itu hatinya Yasin itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Makanya apabila dibaca, ya, dibaca 200
ya, 80 setiap harinya, maka akan tertolak daripada penyakit taun atau wabah virus corona COVID-19. Insya Allah kita amalkan mulai hari ini, ya. Baca Yasin dulu, jangan cuma salamun qaulan mir rabbir rahimnya saja dibaca. Yasinnya nggak dibaca. Ya, baca dulu Yasin, ya. Habis itu baru pas salamun qaulan mir rabbir rahim, ya kan? Baru itu diulang-ulang sampai selesai. Kan sedikit aja, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, 280. Ya, tapi dibacanya tiap hari dalam kitab itu. Insya Allah dengan zat yang maha memberikan keselamatan dan kesejahteraan, ya Allah akan menyelamatkan kita dan keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah ya amalan 4 macam dari Ali Imam Syafi'i sesuai dengan apa namanya juga kajian kita, ya, bagian apa namanya As-Salam, yaitu zat yang maha memberikan keselamatan. Maka dengan itu kita memohon kepada Allah sepenuhnya untuk keselamatan kita dan keluarga, dengan selalu mengikuti apa yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya, yaitu diantara sifatnya yang tunggal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat keselamatan. Ya, jadi apabila kita selalu berpingkut dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha as-salam, akan diselamatkan kita dan keluarga kita, yang intinya selalu kita mengikat dengan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang bersifat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan dengan demikian Allah selamatkan kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita dari segala bencana musibah termasuk virus corona. Amin ya Rabbal Alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub, tuslih bil qulub, tantalik biha al-unsub, talinu biha as-su'ub, wa ala alihi wa sahbihi man ilaihim mansub. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Nas'aluka ma sa'alak minhu abduka nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika aziz ya ghafar star jabbar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.